belajar. Kita berdoa kepada Allah, semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak dan dipermudah untuk dalam proses belajar. Doa dimulai. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Oh iya, semua ada informasi. Aidil masih sakit matanya. Kalau Alfa? Kalau Alfa? Udah oke. Nanti berarti kita cek kembali. Nah selanjutnya sebelum kita melanjutkan pelajaran, agar semangat para pelajar itu semakin menggebu, Ibu mau anak Ibu menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita. Pada minggu yang sudah kita telah mempelajari tentang, setelah adanya gaya, sekarang kita berlanjut ke tentang magnet. Magnet adalah benda yang ajaib, di mana benda tersebut bisa menarik sesuatu benda yang memiliki kandungan magnetik. Namun jika pada benda yang tidak mengandung magnetik tidak dapat ditarik oleh magnet tersebut. Sekarang Ibu mau tanya sebelum kita lanjutin. Dari pelajaran ini tujuan kita mempelajarinya yaitu agar kita mengetahui apa itu magnet, agar kita mengetahui sifat-sifat magnet dan mengetahui ternyata magnet itu punya 2 kutub. Maka dari itu marilah kita bahas tentang pelajaran magnet tersebut. Magnet, seperti yang Ibu bilang tadi, magnet sebuah benda yang ajaib. Karena itu tadi dia memiliki sifat bisa menarik sesuatu benda. Makanya dibilang bahwasanya magnet itu benda yang ajaib, bisa menarik sesama yang memiliki kandungan magnet tersebut. Selanjutnya, sebelum kita lanjut video selanjutnya, Ibu mau tanya dulu. Apa itu magnet? Benda yang bisa menarik, benda yang terbuat dari besi, nikel, dan koper. Magnet adalah benda yang dapat menarik atau benda yang bisa menarik benda yang memiliki kandungan magnetiknya seperti nikel, besi. Selanjutnya apa lagi? Logam atau apa lagi? Bukan apa? Kandungan apa? Kobar. Ya, itu bisa ditarik oleh magnet tersebut. Tapi kalau seandainya benda tersebut tidak mengandung kandungan magnet atau besi, bisa nggak tarik? Tidak. Contohnya apa? Plastik, kertas, kayu. Kira-kira bisa tarik nggak? Enggak. Berarti sampai sini anak Ibu paham ya. Terus di samping apa itu magnet? Kira-kira sifat magnet tahu nggak anak Ibu? Sifat magnet. Sifat.
perlu dijelaskan dari itu? Sifat-sifatnya. Najibah, coba. Sifatnya apa? Kedua kutub yang sama didekatkan mengarahkan terjadi gaya tolak menolak. Terus jika selanjutnya Jika kedua kutub yang ada didekatkan maka akan terjadi gaya tarik. berarti sifat magnet itu jika kutub yang berbeda didekatkan dia akan tolak menolak. Namun terbalik lagi, jika dia didekatkan yang sejenis dia tolak, yang berbeda jenis dia tolak menolak. Jika sesama jenis dia akan menarik menarik karena sama-sama punya gaya magnetik tersebut, makanya tarik menarik. Ya, coba kita pastikan dari sini. Perhatikan video depan. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sifat magnet yang pertama itu dapat menarik benda magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetik, benda magnetis, yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada paku, ada peniti, ada jarum, ada penjepit kertas. Karena apa? Karena benda-benda tersebut memiliki sifat magnetisnya yang bisa ditarik. Berarti benda-benda tersebut itu bisa kontraksi terhadap magnet. Nih magnet bisa kita contoh nih di sini. Di sini ada paku. Paku ya. Paku dengan magnet. Jika kita tempel atau kita biarkan kayak gini, nempel karena dia akan menarik. Namun nanti sebaliknya, jika terdapat pada benda yang tidak memiliki sifat magnetisnya, dia tidak akan mendekat. Contoh lagi, kita akan tarik. Kita coba lagi dari uang. Uang juga punya sifat apa tadi yang terakhir? Ada kandungan apa? Coba tes kita ya. Bisa juga. Bisa. Inilah namanya benda-benda magnetis, bisa ditarik oleh magnet karena dia memiliki benda tersebut memiliki sifat tersebut. Jika sebaliknya, jika kertas, kita lanjut ke sebelah lagi. Hanya seperti berikut. Kalau benda magnet, Ini perhatikan. Namun terbalik, jika benda tersebut tidak dapat ditarik, berarti dia tidak memiliki sifatnya, yaitu non magnetis. Kertas bisa nggak? Nggak bisa, cuma ditempel-tempel aja. Tapi dia tidak bisa menempel dengan sendirinya karena tidak ada daya tariknya. Seperti plastik juga enggak. Malah kalau ini bisa semua nih, nempel semua. Itulah makanya magnet ini disebut juga benda yang ajaib, memiliki sifat tarik. Ya kan? Sekarang coba kita dari sini. Ada yang mau tanya dulu? Tentang magnet. Kira-kira benda apa lagi? Kayu bisa ditarik nggak? Iya. Kalau seandainya pulpen? Kocil juga yang kelima. Di pulpen itu atasnya itu ada beberapa pulpen yang atasnya ada besinya. Itu bisa, tapi kalau dia badannya enggak. Coba kita tes, mana pulpen? Sini saya. Coba ya, ini kok di badannya nggak bisa. Dia ada, tapi nggak juga. Ini nggak bisa ya. Dia ada pulpena yang memang sudutnya ini besi. Tapi pada saat ini ada jumpa ini juga nggak jumpa. Itu bisa ditarik. Tapi kalau dia seandainya dia terbuat dari plastik, itu nggak bisa juga. Karena tadi plastik termasuk benda yang tidak memiliki sifat magnetisnya, jadi tidak dapat ditarik. Sekarang lanjut, dengarkan dulu. Berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet, benda dibagi menjadi ferromagnetik, yaitu benda yang kuat ditarik oleh magnet. Contohnya besi, kaca, dan gas.
Perhatikan. Sama ditarik magnet. Contohnya aluminium, tembaga, dan platina. Dia magnetik, yaitu benda yang bergerak dari magnet. Contohnya emas, kertas, dan plastik. Sifat magnet selanjutnya yaitu mempunyai dua kutub magnet. Magnet mempunyai dua kutub yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah itu jenis magnet batang ya. Makanya itu kalau kita kan memang terdekat. Keistimewaan dua kutub pada magnet. Jika dua kutub magnet yang sama didekatkan akan tolak menolak. Namun jika kutub yang berbeda akan tarik menarik. Itu sama jenis dia akan tolak menolak. Tapi jika berbeda jenis dia akan tarik menarik. Dipukul terus-menerus, dipanaskan atau dibakar, serta jatuh atau dibanting berulang kali. Jenis magnet. Beberapa jenis magnet dipanaskan atau dibakar. Coba perhatikan dulu. Sifat magnet dapat berkurang atau hilang jika kalau dipukul, dipanaskan atau jatuh, dia akan berkurang sifat magnet tersebut. Maksudnya sifat daya tarik itu akan berkurang jika dipanaskan, dia akan melemah, bahkan bisa hilang. Jadi kalau kita menggunakan magnet tersebut, berarti dia di kondisinya tidak dipanaskan, tidak dipukul atau tidak kondisi jatuh. Ingat ya, berarti magnet itu tidak bisa kalau dibakar. Kalau dibakar dia akan lemah, tidak dapat menarik benda sekitar yang mengandung sifat magnetiknya. Selanjutnya, Serta jatuh atau dibanting berulang kali. Jenis magnet. jenis magnet. Beberapa magnet. Manfaat magnet kuat atau magnet ledak. Nah, perhatikan jenis magnet banyak ya. Ada yang batang, ada yang silinder. Silinder itu berbentuk seperti bangunan tabung. Di sini nggak ada. Itu seringan itu nanti kalau misalnya jenis batang, jenis silinder itu dia memang khusus kita beli magnetnya berbentuk ini Pak, dia disediakan. Terus magnet jarum berbentuk dengan ujung-ujungnya tajam seperti jarum. Sekarang magnet utara atau magnet ladam berbentuk huruf U. Ada yang pernah nampak, tapi dia memang khusus untuk permasalahan itu. Dan selanjutnya magnet lingkaran, bentuknya lingkaran, ada pernah nggak nampak? Itu sering berada di mana? Di dinamo, di jam, itu sering itu kita jumpai. Ya benar, itu dinamo lingkaran itu ada di speaker, di jam ada, tapi dia kecil. Yang agak besar dia di dinamo, di speaker ya kan, itu agak gede. Makanya sebenarnya magnet-magnet ini berdampak pada benda-benda di sekitar kita, namun kita tidak pernah membuka benda-benda terjadi, kita tidak tahu di mana letaknya. Berarti Ayu pernah lihat ya? Pernah buka? Oh gitu. Dah, sampai di sini tanya. Ingat, benda magnet tadi adalah benda ajaib, yaitu benda yang dapat menarik benda di sekitar kita yang memiliki sifat magnetis seperti paku, jarum, peniti, itu bisa ditarik. Namun ada juga benda yang tidak bisa ditarik, yaitu kertas, plastik, lagi emas. Terus kalau jenis-jenis dari magnet ada yang tadi magnet batang, silinder, jarum, lingkaran, magnet U. Sampai selanjutnya, magnet itu memiliki dua kutub, kutub utara, ya, dan selatan. Jika disamakan dengan kutub yang sejenis, maka akan tolak menolak. Jika berbeda, tarik menarik. Ya, sekarang ibu mau Fauzia, Nadifa, Ayunda, Aljaman dulu. Mana aja yang bisa ditarik oleh magnet? Coba Fauzia, benda mana yang bisa ditarik dengan magnet? Kakek kena. Akar.
Ya oke, perhatikan magnet bisa menarik paku. Selanjutnya Nadifa. Oke, berarti apa itu nak? Koin logam. Berarti dua ya udahan ya, paku dan koin logam. Sekarang Arja, kira-kira dia bisa tarik plastik nggak Arja? Coba dipraktekkan. Oh iya, karena plastik tidak memiliki sifat magnetisnya. Selanjutnya Ayunda, bisa menarik kertas nggak kira-kira magnet? Coba dipraktekkan. Berarti kedua benda tersebut ini tidak memiliki sifat magnetisnya. Selanjutnya jika dua ini memiliki sifat sehingga dia bisa menempel pada magnet. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, boleh balik ke tempat. Nah, pada sesi ini berarti tahu ya, kesimpulan dari pelajaran kita ini bahwasannya magnet itu hanya bisa menarik sejenis benda yang memiliki sifat magnetisnya. Namun terbalik, jika benda tersebut tidak memiliki kandungan tersebut, tidak dapat ditarik. Dan magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Jika didekatkan pada kutub yang sama, maka akan tolak menolak. Jika pada kutub yang berbeda, dia akan tarik menarik. Itu kesimpulan dari pelajaran hari ini. Kira-kira semua yang paham kan? Setelah mempelajari pelajaran ini, kita ucapkan alhamdulillah.